Cek 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 cek. cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Almarkas. Saat ini kita berada tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo, di kantor gubernur di lantai 4, di ruangan dari komunikasi Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kita akan berbicara terkait dengan keamanan keamanan soal data. Sahabat Almarkas, sebelum saya menyapa narasumber saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa di era digital yang berkembang cepat dan teknologi telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, ya, mulai dari transaksi keuangan, terus pelayanan publik hingga akses pendidikan, kesehatan kini mengandalkan sistem digital. Jadi semuanya serba digital, apalagi di era sekarang ini. Keamanan data itu sepertinya juga sudah mulai tergerus, ya. Dalam hal ini sudah mulai teracak-acak karena banyaknya cyber, ya, ataupun banyaknya penjahat cyber yang saat ini mengintai data-data kita. Nah, pada kesempatan siang hari ini, Anda bersama dengan saya, Ruby Sudikyo, di kesempatan talkshow siang dengan tema pentingnya perlindungan data di era digital. Dan saat ini telah bersama dengan saya, yaitu Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sultan Rakib SSMM. Assalamualaikum Pak Sultan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Lama tak berjumpa, Pak. Ya, Ternyata kabar itu soal, keamanan data ini iya, juga sudah mulai memberikan warna iya, dan juga sudah memberikan kita warning terkait dengan keamanan data. Nah, ini di era digital tentu saja, kita dengan gampang memberikan walaupun mungkin secara fisik tidak, iya, tetapi secara sistem online itu keamanan data sudah mulai, diintai oleh banyak orang. Ya, iya, dalam hal ini kita tidak kenal, data kita sudah ditahu orang. betul. Nah, sejauh apakah dan sepenting apakah keamanan data dan seperti apakah pihak dari pemerintah dalam hal ini Dinas, Komunikasi, Informasi dan Statistik Persandian ini melihat hal itu? Silakan Pak Sultan. Iya, jadi, berbicara soal keamanan data, Mhm, itu harus kita jaga dengan baik. iya, Nah, karena keamanan data itu adalah aset yang paling berharga mhm, di era digitalisasi digitalisasi. sekarang. Nah, bahkan, Jokowi sudah bilang bahwa data itu, lebih berharga dari isi lemari di rumah lah Mhm, gitu ya. mhm, Saking pentingnya ini namanya keamanan data. Nih, secara struktural pemerintah mulai dari pusat itu sudah melahirkan yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. iya, Ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini nomor 27 tahun 2022 itu terlambat. mhm, Ya, tapi paling tidak kehadirannya undang-undang ini menjadi sebuah iya, tameng dan perlindungan bagi masyarakat jika ada yang merasa dirugikan. iya, Itu bisa melaporkan siapa yang menyebarkan datanya. iya, 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 Nah gitu. Dan itu jika pengendali data, dalam hal ini perusahaan yang mengumpulkan, KTP ya, KTP, iya. misalnya lisens atau Mhm, bank misalnya ya, mhm, kemudian terbukti bahwa dia yang menyebarkan ke sesamanya perusahaan lisens, iya, dia bisa digugat sepanjang bukti ada. Undang-undang, PDP itu iya, bisa denda 1 miliar iya. plus penjara 6 tahun, Mmm, mhm, itu. mhm, Jadi paling tidak ini menjadi, sebuah, eee, perlindungan iya, kehadirannya pemerintah di situ. mhm, Ada perlindungan data pribadi, undang-undang ini hadir untuk memberikan perlindungan dan sekaligus warning bagi pengendali data gitu. iya, Kalau di Provinsi Sulawesi Selatan, pengendali data itu ada di kalau misalnya 30.000 mhm, ASN yang ada di Sulsel plus non ASN-nya itu kan ada data di kami, iya, di BKD, mhm, pengendali data. Pemprosesor data itu ada di Kominfo. mmm, 2 lembaga ini kalau ada ASN yang mengaku atau iya, merasa iya, hilang tersebar datanya dan terbukti bahwa, mmm, BKD yang ceroboh atau Kominfo yang ceroboh, mhm, maka dia bisa gugat kami. Itu mhm, mhm. dalam undang-undang itu jelas. Mereka berarti terlindungi ya, bisa melapor gitu? Harusnya. Oke. Makanya mohon maaf quote and quote domba-domba tonjek ini sebagai pengendali data, Iya, karena bisa saja kami terlapor oke, gitu. oke, oke, oke. Nah gitu. Eee, terus, sejauh mana, dari pihak, Dinas Kominfo ini untuk memberikan pencerahan
iya. ataupun memberikan pemahaman Mhm. kepada masyarakat luas, bagaimana sih sebenarnya akses data kita itu kan sekarang ini orang setiap dapat apa ya, dari grup WhatsApp atau Iya apapun, itu langsung saja iya tanpa memikirkan bahwa akan ada dampaknya gitu. iya Nah itu kan pasti berisiko gitu. iya, Nah betul. ketika mereka sudah terhack gitu, atau datanya sudah diambil, itu dia merasa, "Di mana Dek, diambil data aku?" Gitu ya. Jadi modus ya, Mhm, mohon maaf, ini kan banyak juga baby boomers, mhm, mohon maaf, eee generasi X iya, misalnya ya, yang suka main FB-FB-an mhm kan, mhm, Facebook, iya, Messenger, mhm, itu kadang iya, ada tiba-tiba meminta permohonan teman. pertemanan, oke. Pertemanan, tiba-tiba wanita cantik gitu kan, Mhm mhm, namanya tapi yang mengendalikan akun itu berkumis. oke. Ah, dia seolah-olah perkenalan dulu atau sesuatu ya seolah-olah salah alamat Mhm, gitu ya. Nah, dia akan memancing kita untuk, berkenalan iya, dengan kalau bapak-bapak atau siapapun laki-laki ini yang mhm, mohon maaf berhidung belang atau mhm, gampang terpancing, di situ dia mulai aksinya sudah mulai itu. mhm mhm. Karena dia akan memberikan link Mhm, yang notabene memiliki malware iya, di dalamnya. Ketika kita klik itu, default mhm, memang, default di HP kita itu memberikan warning bahwa apakah iya, bapak atau ibu mau mengizinkan mhm, malware ini masuk dan mengakses HP ibu, iya bapak. iya, Kalau kita tolak, mhm, nggak ada masalah dan nggak bisa masuk. Tapi begitu kita akses masuk, iya memberikan allow gitu ya, iya, memberikan izin, maka merespon ya, merespon mhm dengan menerima, maka secara otomatis malware itu masuk mhm, dan tergantung malware apa, dia bisa menjadi mirror. HP kita oke. akan di-mirror atau dan dikendalikan melalui remote jarak jauh. Oke, Maka jangan heran kalau misalnya tiba-tiba, ada mobile banking di situ mhm, bisa langsung ini ya, bisa zero rekeningnya oke kalau dia oke, misalnya ini, apalagi kalau kartu kredit ada gitu ya. mhm mhm mhm, Nah itu pentingnya menjaga dan waspada gitu ya mhm terhadap, apalagi namanya, upaya-upaya untuk, penipuan-penipuan seperti itu. mhm. Ini kan kalau kita lihat keamanan data itu kan sejak, era digital, Iya ini kan membuat, sebagian orang merasa bahwa ketika datanya terakses, ada mungkin yang happy-happy saja. iya Tapi makin ke sini kan makin kita warning iya bahwa data itu tidak boleh kita memberikan kepada siapa saja. Contoh, nik kita. iya Ketika nik sudah terlihat sudah kita berikan, itu kan bisa mengakses segalanya gitu iya kan. Data pribadi. Nah, ada juga yang menilai seperti ini, "Ah, ini kerjaan bank." Orang-orang bank, ya, orang-orang bank nih ya. Kita tidak menyudutkan salah satu ini ya, tapi banyak yang menilai seperti itu. Ketika kan kok mereka bisa dapat data saya dari mana gitu. Kok mereka bisa akses bagaimana. Kalau tadi saya bisa mengambil apa yang disampaikan oleh Pak Sultan bahwa di zaman sekarang kan banyak nih orang main-main FB Pro gitu kan, iya. karena mengejar sesuatu di situ. Terus, di satu sisi di FB Pro itu kan, bukan FB Pro saja, tapi di salah satu di ini, Platform. platform itu, ketika mereka ajak berteman, yang tadi seperti yang Pak Sultan katakan, itu bisa dikendalikan oleh orang lain, Iya. ya, oleh orang lain. Nah, adakah bentuk edukasi melalui buy online nih, yang bisa dikendalikan juga oleh pihak Kominfo sendiri, Pak Iya. Sultan? Jadi, setiap saat ada namanya kita, Mhm, di Kominfo itu Selasa Literasi Digital ya. oke. Kita tiap hari melahirkan sebuah, konten-konten edukasi kepada Mhm, masyarakat, kita sebar di seluruh platform iya, bahwa, jangan pernah mhm, jempol kita mengalahkan pikiran kita gitu. oke. Jangan, cepat sekali caranya menjempol mengelik klik 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 Iya klik, iya, di satu sisi pikirannya tertinggal oke. gitu. Kita edukasi itu penting, kenapa? Karena, ada namanya, habits kita itu ingin sesuatu yang lebih cepat, Mmm, gitu. kita mau duluan deh. Iya, kita mau duluan deh, padahal barang salah Heeh gitu heeh. kan. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, biasanya sih, mohon maaf, pas showbiz banyak Oke. nih. Ini kalau kita berbicara showbiz,
istilah kerennya sih ya begitu ya, istilah pasobis. Kalau di salah satu kabupaten di Sulsel Mhm. mungkin Mbak Ruby kenal Tahu, ya. iya iya iya. Jeleknya di sana itu karena penelitian di UNHAS, salah Mhm satu penelitian di UNHAS menyebutkan sebanyak 100 mhm. responden ya, 57% menyebutkan bahwa pasobis di sana itu adalah sebuah pekerjaan Pekerjaan. dan 85% menyebutkan bahwa pekerjaan itu menghasilkan uang. Mmm, Nah, jadi secara legal standing sosial mhm. mereka dapat pengakuan gitu. Nah, Bukan anu ya, bukan apa, karena dinilai pekerjaan jadi dianggap itu oke-oke saja? oke-oke aja Oke gitu. oke. Jadi, mereka tidak malu gitu melaksanakan, profesi yang Mhm. notabene memang, Melanggar, kejahatan kejahatan. kejahatan cyber di Mhm mereka itu. mhm. Nah, persoalannya sekarang, lalu apa yang dilakukan untuk mencegah hal ini? Iya betul. Nah, yang bisa dilakukan sama dengan judi online, yang bisa yang kalau kau mau menang melawan bandar, Mhm maka berhenti main judi online mhm. gitu. Oke oke. Kalau kau mau menang lawan pasobis, ya jangan ikuti apa maunya gitu. Mhm mhm. Tingkatkan literasi digitalmu, Mhm maka kau akan bebas dari situ. Karena orang yang rendah literasi digitalnya, maka itu secara otomatis mereka adalah orang-orang yang paling rawan kena dan terpapar hoax, terpapar penipuan dan lain sebagainya, scamming, mhm phishing dan mhm lain sebagainya gitu. mhm. Caranya literasi digital ya pertama ya Iya. itu, bagaimana kita belajar, Mhm. bagaimana kita membaca, Iya. bagaimana, kita mengedukasi orang tua mengedukasi anaknya Mhm gitu ya. mhm. Kalaupun kalau misalnya orang tua sudah baby boomers dan anaklah yang mengedukasi ke orang Mengajar orang tua. tuanya, supaya orang tua juga tidak gampang kena scamming Mhm. gitu. Nah, ini kan rata-rata yang kena itu baby boomers. Ya, Tetapi kita tidak bisa menutup kemungkinan generasi Gen Z dan generasi Alpha mhm itu juga sudah mulai kalau kita lihat mulai mulai ikut terpapar. mhm, Kenapa? Sekalipun mereka boleh saya bilang anak Gen Z itu dan anak Alpha itu jago main handphonenya, iya ya. Tetapi mereka juga kadang-kadang ikut apakah mereka terbawa arus dengan tren sekarang, iya Pak Sultan? iya. Jadi, makanya saya bilang Mhm. literasi digital adalah sebuah konsekuensi, sebuah keniscayaan yang harus dimiliki oleh seluruh generasi. Generasi. Kenapa? Karena ini dunia baru loh. Mhm mhm. Yang kita jaga di rumah cukup kunci gembok, Mhm. kunci rumah, Udah selesai make, selesai insya Allah bekerja. bebas make dari pencurian. Masalahnya adalah ketika di kamar, Mhm anak kita tenang-tenang di kamar, mhm oh diam-diam dia nakal mhm, dia. iya. Padahal dia sudah terpapar judi online, kita nggak tahu. Betul 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 betul. Anakku diam-diam ternyata uang SPP misalnya dipakai untuk deposito di judi Judi online. online. Buntut-buntutnya mereka minta Mhm pinjol, dan mhm akses pinjol sekarang gila, mhm. gampang banget gitu. Nah, selain, soal apa tadi, mengenai data, Iya saya tertarik karena kita nyerempet-nyerempet pinjol nih, Pak Sultan. iya Pinjol kan lagi dibombardir nih di pusat iya ya, dan juga di mana Kementerian, Komdigi ya, ini juga lagi berusaha untuk bagaimana ini, seluruh perintah itu, di bawah dan, atas itu ikut memerangi ini. iya. Nah, provinsi sendiri seperti apa nih Pak Sultan kalau melihat ini? Jadi, provinsi itu sudah bergabung dalam tim Satgas Pasti namanya. Oh, Sistem Satgas pengamanan, transaksi, eee, digital gitu ya, digital. Satgas Pasti oleh ada OJK, Mhm ada Diskominfo, ada Polda, ada Pemda, mhm, Pemkot Sulsel. iya, Ah, intinya itu adalah mereka Satgas Pasti itu melakukan literasi digital, mhm, yang pertama pencegahan dan kedua iya, menerima aduan melalui 157. mhm Jadi kalau ada apa-apa silahkan call 157, itu adalah call center dan Satgas Pasti dari, OJK, dan mhm, itu bagian yang tak terpisahkan Kominfo, kepolisian dan lain sebagainya. Ini sangat penting iya, karena jangan sampai tetangga kita, keluarga kita, orang tua kita yang mhm, terdekat misalnya, iya, itu
kena gitu. Mhm, Itu yang kita lakukan sebagai upaya kita pencegahan terhadap, skimming, phishing, mhm, dan malware-malware lainnya, mhm. gitu. Sejauh ini, adakah laporan yang sudah masuk di Nah, 157 jadi, sudah berapa banyak yang jadi ke-cover? jadi bukan judi online ya, pinjol Pinjol, yang legal itu 128, yang tidak 128, ilegal itu lebih banyak? ribuan, 2 ribuan lebih, 2 ribuan. Jadi jadi begini, jadi pinjol legal memang ada, itu Mhm, di bawah standar, di bawah naungan OJK. iya, Bunganya itu 1%, 0,4% 4%, ya oke. per hari. Kalau ilegal itu tinggi. Kedua, pinjol legal tidak bisa kita tidak boleh mereka meminta akses galeri, akses kontak, nggak Mhm, boleh. mhm, Kalau pinjol ilegal mereka minta itu. Kenapa itu penting? iya, Karena kalau kita sudah mengizinkan malware itu masuk di akses galeri, iya. akses kontak, maka mereka akan mengakses orang terdekat. Tak, Semua oh, phonebook ya? Phone phonebook kontak di pasti sini? pasti dia tarik, dia Mhm, sedot. mhm, mhm, Jadi kalau dia bilang, eee bos saya mhm, misalnya, pasti dia hubungi, "Eh, itu karyawan tak atas nama ini, mhm. belum bayar pinjolnya." Malu kan, Iya, 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 iya. teman terdekatnya. Dia hubungi, dia teror, Ki. Oh, Kemudian foto-foto dia kasih masuk di sosmed. oh Tuhan, Nah itu. ngeri ya? Tapi kalau legal tidak, tidak. Tapi, ribet juga pencairannya. Mmm. Kalau ilegal gampang, Ya, hari ini, mungkin hanya sepersekian menit ya, detik ya, sebentar sebentar, masuk. tapi, bunga tinggi, pressure tinggi, debt collector ada gitu ya. Kemudian, ancaman datanya Mhm, kita disebar ke mana-mana gitu, mhm, mhm. bisa, gitu. Nah, komunikasi yang dibangun Pak Sultan dengan ya dengan Satgas Pasti ini Iya, itu kita tiap, berkala kita melakukan tugas ya, dan sekaligus juga kita melakukan roadshow dan Zoom ke 24 kabupaten kota untuk terus memberikan edukasi kepada tim, mhm, untuk selalu tidak bosan-bosannya memberikan edukasi kepada masyarakat kita. mhm, Karena masyarakat kita dengan kondisi saat ini yang perekonomian yang lagi, turun tidak gejlok, baik-baik iya, saja ini, mhm, kalau diiming-imingi mhm, sesuatu, itu pasti mereka cepat respon mhm, lah. mhm. Padahal itu di situ tantangannya. Iya, 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 Segala sesuatu yang diiming-imingi tanpa usaha besar, mhm, maka yakin itu adalah sebuah penipuan. Yakin saja. Apalagi simpan Ki uang tak 1 juta, iya, 2 minggu kemudian kembali 1,5 juta, mhm. 2 minggu kemudian kembali modal tak, ndak mungkin. Di mana mau dapat? Tapi kan orang begini Pak Sultan, orang kan nggak berpikir secara logika Iya, logika. nggak secara logika mereka nggak berpikir bahwa, Iya, dampaknya seperti ini atau saya dibohongi nih, tapi mereka berpikir bagaimana sih saya bisa langsung menghasilkan, iya, apalagi dengan kondisi sekarang iya, yang kita bilang perekonomian lagi turun-turunnya nih, lagi iya. anjlok begitu. Lagi ndak baik-baik aja kan. Iya, Jadi secara otomatis jadi, itu yang pertama tadi bahwa mhm, kita tidak boleh terpancing, mhm, satukan jiwa kita bahwa memang yang beginian di sini nih tantangannya. mhm, Jadi mhm, kalau kita ditarik, tolak, mhm. ditarik, tolak, daripada bahaya lagi. Iya, 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 iya. Kedua, kalau ada yang menelpon nomor aneh misalnya ya, Iya, dan kita angkat, nggak apa-apa, bicara aja. Begitu dia memberikan iming-iming, salah saya tutup aplikasi Get Contact, nggak apa-apa, kita mmm, copy nomor itu, siapa sih sebenarnya ini orang. iya, iya, melacak Kalau ya? iya, kalau udah nggak jelas, udah nggak usah skip aja. Mmm, Kan Get Contact itu kan jelas, kalau 100 nomor ini benar-benar ter-verify, mhm, itu di atas 200 orang temannya itu dia bisa save nomornya. Kalau nggak ada yang nggak save ada. nomornya, apalagi kalau ada yang save bilang penipu, Mhm, mhm, selesai, kan mhm, gampang mhm, sekali sekarang. mhm, mhm, mhm. Segampang orang menipu, segampang juga mendapatkan obatnya, sepanjang kita Segampangnya. bisa mengerti gitu. Mhm, mhm. Tapi kalau kita lihat nih, apa sebenarnya yang membuat masyarakat tuh yang masih, apa ya, belum paham atau boleh saya katakan belum paham atau masih belum melek dengan literasi digital gitu? Nggak, jadi, 2 tipikal kita adalah Mhm, natif digital mhm, dengan, apa, imigran imigran. digital. Jadi
natif digital adalah orang yang lahir memang pada saat digital ada. Mhm, oke. Orang imigran, di kita bagi 2 ya, Mhm, imigran adalah orang yang kayak kayak kita sebenarnya ini, ya kita dapat, bertransmisi. mesin ketikan, Dapat dapat, dapat mhm. dapat, Windows apa, Windows 7 WS pakai dapat, ya, pakai pakai disket disket dapat, dapat. ya betul. Nah itu, Mhm dengan kondisi yang agak-agak, gagap, teknologi ini, mhm kita memang wajib dan memerlukan sebuah literasi digital. Literasi digital itu adalah kemampuan kita menggunakan digital, mhm skill kita menggunakan digital, dan kemampuan kita memanfaatkan secara baik. mhm Nah mhm mhm itu, mhm gitu. mhm mhm. Digital skill harus sebanding dengan digital ethics kita, Oke. Tapi gitu. kan kita lihat nih di apa, masyarakat masyarakat itu kan hanya sekedar ya mungkin juga dari segi literasi membaca Iya masih sangat minim, iya sehingga masyarakat itu berpikir bahwa gampang Ji, tinggal dilihat saja di apa, tinggal lihat saja, buka saja Google iya atau baca saja pasti ada itu informasi gitu iya, kan. Ah, ini yang membuat bolehkah kita boleh sampai saya katakan bahwa masihkah masyarakat juga ya kalau tadi saya katakan belum melek, ya bisa jadi. memang. Tapi tadi Pak Sultan juga katakan ada dari apa, transisi, masa transisi Iya, ya, terus sama dengan naif ya. Ini kita natif natif. natif ya, ini kita sebenarnya, lihat masyarakat kita tuh seperti apa Pak Sultan? Dia aktif menggunakan sosmed, tapi tidak ini, Ah, contoh apa yang konkret perlu dilakukan nih? contoh Heeh, konkret. Ibu-ibu iya, yang baby boomers misalnya menggunakan FB, ketika tanya aja deh, mhm, "Bu, ada emailnya nggak?" Pasti dia bilang nggak ada. mmm. Iya dong, Iya, karena dia nggak pernah pakai email. betul betul. Padahal base untuk membuat Facebook harus ada Ada email. email, betul. Lantas siapa yang bikinkan? Nah gitu Mhm. kan? Oke. Itu, "Weh, kirimkan nggak email?" saya kirimkan apa Mhm. gitu, "Nggak ada email." Iya 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 iya. Gimana caranya ada email, ada Facebook? Mhm Gitu mhm mhm, gitu betul. itu. Ini adalah sebuah pemahaman yang base saja Iya. bahwa mereka memang tidak paham Mhm gitu. mhm. Mereka hanya paham bagaimana berinteraksi Mhm. dan stalking di Facebook Facebook, gitu. Padahal, esensi dari Facebook itu sendiri mereka tidak paham paham. gitu. Nah, keamanan jangankan esensi sosial media dan tidak paham, Mhm. apalagi menjaga Iya keamanan, iya 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 iya. gitu. Itu ya, memang kalau kita lihat di era digital ini, kejahatan itu meningkat ya, Ya, cukup meningkat dari sisi, segitu gampangnya orang membuka, sosmed, segitu gampangnya orang membuka apa, informasi iya, melalui, digital, melalui handphone, tanpa kita menyaring. Nah, seperti yang tadi Pak Sultan katakan juga bahwa anak-anak itu ketika kita bilang anak-anak di kamar, mmm, tanpa berpikir bahwa anak-anak itu aman-aman saja, ternyata mereka sudah mulai terpapar. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang harus dilakukan nih orang tua nih, Pak Sultan? Termasuk juga keamanan data sendiri itu? iya. Jadi, kalau kita orang tua ya, sebagai Mhm, orang tua ya, meminimalkan yang namanya penggunaan handphone bagi anak, apalagi anak sekolah ya. betul. Karena, biar bagaimana, handphone ini kita berada dalam rumah tapi serasa jauh gitu kan. Betul Nah, betul. jadi, memang harus ada penekanan dan ketegasan dari orang tua, jangan pernah kasihan dengan anak, di satu sisi masa depannya ke depan itu justru lebih berbahaya. Iya iya Nah, iya. makanya, kalau di rumah, ya Mhm, kalau hanya sebatas menjawab WA misalnya, iya. ya nggak apa-apa, tapi kalau scrolling-scrolling Mhm, TikTok, scrolling IG dan lain sebagainya, udahlah. Orang tua juga ketika melarang anaknya, jangan juga mhm. dia melarang anaknya, Tapi dia juga sibuk dia sendiri. sibuk dengan nah Ah hah itu hah. adalah cerminan-cerminan yang wajib kita, Mhm, berikan pemahaman kepada orang tua, iya. karena orang tua menjadi, modal tertinggi seorang anak untuk mendapatkan pengetahuan di Mhm, masa mudanya mhm. gitu. Jadi ketika orang tua memberikan larangan, Iya. ya memang harus ada ketegasan di situ. Mhm. Kalau perlu ada screen time gitu ya, Oke. ada screen time dikasihkan. Oh cukup karena Sabtu dan Minggu libur, Cukup hari s itu aja main cukup handphone. hari itu aja, itu pun tidak boleh lebih
1 jam. 1 Ya jam. nggak apa-apa Mhm mhm. nggak Untuk apa-apa, sekedar menghibur mereka ya, menghibur biar mereka. Tapi ketika anak mulai bosan, orang tua juga harus ikut di dalamnya, ini mhm. kayak parenting aja nih. Iya, kurang lebih harus Jadi harus harus orang tua mhm, ikut, eee, menikmati apa yang dinikmati mhm anaknya, mhm. gitu. Ya nggak perlu mahal-mahal kok, sama-sama saja kita main-main di rumah atau apa gitu ya, membersihkan taman sama-sama aja gitu. Itu artinya apa, Mhm, ketika kita melarang anak, kita juga harus iya. aware terhadap diri kita sendiri, "Wah, saya kan cerminan nih, masa saya larang anakku baru saya Iya, betul scroll-scroll?" betul Gitu. betul. Tapi kalau sekadar untuk membaca atau membalas WA karena ini adalah sebuah tugas Mhm, misalnya, itu nggak apa-apa, dan itu harus dijelaskan kepada anak, "Eh, ayah cuma balas WA loh." mhm Nah mhm. gitu, gitu aja. Betul. Nah, peran dari Kominfo sendiri nih, Pak Iya Sultan, untuk bagaimana gerakan literasi dan kesadaran kepada masyarakat secara iya luas, karena provinsi adalah provinsi ini kan membawahi beberapa kabupaten, 24 kabupaten ya? iya 24 kabupaten, tentu kita juga ingin tahu, kabupaten mana saja nih yang paling sering mendapatkan apakah Makassar salah satu penyumbang dalam hal ini kebobolan datanya, iya atau di kabupaten-kabupaten lain gitu iya. yang Jadi kalau, kebocoran data ini kan ada 2 jenis, ya, kebocoran data pribadi mhm, dan kebocoran data, lembaga, lembaga atau badan badan publik. Dan kita Diskominfo dua-duanya ini menjadi, bagian tak terpisahkan dari edukasi kita edukasi, semua, ya. karena ini terkait semua dengan undang-undang, perlindungan data pribadi. Mhm Nah, khusus untuk, badan publik, mhm, itu wajib hukumnya memiliki backup data, oke, dan itu yang pertama. mhm, Yang kedua adalah data yang ada harus mulai memberlakukan sandi data atau enkripsi. mhm Jadi, misalnya mhm, saya, ini kita nggak jumawa ya. iya, Jadi kami di Pemprov misalnya 30 data ASN misalnya 30.000 misalnya mhm itu insya Allah itu sudah terenkripsi, mhm apapun yang diambil itu nggak bisa mhm dia buka, mhm sudah terenkripsi. Kita sudah, berada di naungan BSSM, Badan dan Sandi dan Cyber. mhm Ini kita selalu meminta dukungan bagaimana membackup data kami dan lain sebagainya, karena ketika data itu bocor itu menjadi presiden buruk mhm bagi, pengelola dan pemprosesor data gitu, dan itu mhm diatur dalam Undang-Undang, Perlindungan Data Pribadi mhm Nomor 27 Tahun 2022 yang baru-baru disahkan. mhm. Sebenarnya kita bersyukur loh dengan, berterima kasih malah dengan Biorka ya Iya kemarin. iya iya, Biorka lah yang membuat Undang-Undang, Perlindungan Data Pribadi ini cepat sekali disahkan. mhm, Padahal diusulkan 2019, ini baru baru tersahkan, disahkan 2022. Itu pun 2022 iya, pertengahan Bjorka main. Di bulan Juni Bjorka main, Lor Luhut itu data-datanya wah, disebar ke betul, mana-mana, iya, nanti November baru disahkan. mhm mhm Saya nggak tahu ya, yang jelas, ada yang bilang, "Ah, itu kan settingan juga." Enggak lah, kita lah paling tidak, mau dibilang terlambat ini undang-undang, eee perlindungan data, perlindungan data pribadi mau mhm dibilang tidak juga, saya pikir kehadirannya memang sudah sangat mhm memberikan, perlindungan lah bagi kita. Ada jaminan bahwa kalau datamu bocor dan kau tahu siapa yang membocorkan bisa kau lapor, mhm gitu. mhm, oke, Dan pengelola data, perbankan, lisens, pegadaian, apa, mhm mereka juga, aware mhm dengan undang-undang ini, mereka jaga data para nasabah gitu. mhm. Iya, Unda karena, kecurigaan masyarakat sebagai nasabah itu kan biasanya, ya mungkin karena kita pernah, melakukan pinjaman, mhm terus, mereka bisa pantau dari rekening kita, mhm. uang yang masuk dan uang yang keluar, yang paling terpantau tuh uang yang masuk nih, ini tiap bulan masuk ini rekeningnya banyak nih, itu ada tawaran kira-kira, terus apa tawaran itu. Itu kan salah satu juga salah satu juga kebocoran data, kenapa mereka bisa dapat dapat informasi kita di luar sana gitu, Iya. kenapa segampang itu gitu. Ya, yang dia maksud berlebih itu adalah Mhm. moral hazard Mmm, namanya. Itu sebuah tindakan yang, sudah pasti sebagai orang perbankan itu sudah disumpah itu, mhm mhm, nggak nggak boleh boleh itu. ya, Itu moral hazard itu kalau memang itu memang terjadi. mhm Tapi itu mhm bisa saja terjadi memang mhm, gitu.
Tapi dengan hadirnya undang-undang ini menjadi angin segar bagi kita, paling tidak ini menjadi sebuah, perlindunganlah, ada Mhm, jaminanlah gitu. mhm. Ada kayak kursi ada tempat bersandar Mmm, gitu, iya iya gitu. iya iya. Dan, yakin saja ke depan ini undang-undang ini harus secara teknisnya harus tersusun dengan baik. Mmm, Misalnya, iya Ruby mau masuk, perumahan. iya Kalau masuk perumahan kan satpamnya tanya nih, iya, mau. "Mau ke mana? Iya Ketemu dengan siapa? iya, Titik KTP." heeh. Menitip KTP saja itu sudah, wah luar biasa itu, bayangkan itu satpam sudah bisa capture-capture Mhm itu. mhm. Nah itu udah nggak bisa lagi seperti itu. Yang bisa dilakukan adalah seluruh, perumahan itu wajib memiliki watermark, Mmm, HP watermark. oke oke. Jadi begitu, "Ruby mau ke mana?" "Mau masuk ketemu siapa?" Gitu. "KTP-nya?" Eee, nah, "Mau dipoto?" Mhm "Silakan, tapi pastikan dia memakai watermark." mhm Foto tag. Begitu kita cetak itu kelihatan, misalnya CL gitu ya, mhm. CL perumahan gitu, kelihatan, nggak bisa. Kalau tersebar berarti CL yang punya perusahaan ini yang sebarkan. Sebar. Nah, bisa tuntut itu, Oh, oke gitu. oke oke. Ada watermark. Itu juga menjadi satu pelajaran karena masih banyak kalau di Makassar sih masih ada sih beberapa Tapi meskipun begitu ya, ada juga aplikasi penghapus watermark, itu yang jadi masalah sekarang, mhm gitu. mhm. Jadi memang dunia, eee eee, transformasi digital benar-benar kita ibarat tsunami ya, Iya iya benar-benar. iya iya. Kita berselancar pun agak gagapan, mau menyelam juga, banyak material-material yang Iya iya, berhamburan, betul betul aduh betul gitu, betul. benar-benar gitu. Kita semakin paham, semakin lincah juga orang-orang di cyber Iya, ya. betul, Semakin kita paham, semakin kita lincah, lebih lincah lagi mereka iya. untuk mengetahui Makanya saya bilang, kalau menjaga harta di mhm, rumah selesai, iya. kunci pagar, kunci rumah, kunci lemari selesai, Mhm mhm. pasang CCTV, kalau data biar kita di mana dia bisa bobol gitu. Panjang kita tidak memiliki, sebuah persiapan termasuk, Iya. mengganti password secara berkala gitu Mhm ya, mhm. gitu. Berarti ini ada plus minusnya juga dengan era digital sekarang ya? Pasti pasti, Pasti? Mhm, pasti. tergantung kita menafsirkan ini dan Mhm. adaptif terhadap menghadapi ini, gitu. Mmm. Nah, Pak Sultan, di saat sekarang ini upaya ataupun langkah yang akan dibangun oleh, pihak, Pak Sultan sendiri bersama tim nih, Mhm. apalagi ada tim satgas yang sudah dibentuk Ya, ya, kira-kira ke depannya akan melakukan apa nih, Pak? Karena melihat juga sekarang ini, semakin banyak pergerakan-pergerakan ya senyap juga tapi lancar juga gitu cara bermain mereka gitu. jadi ada namanya tim CISR, kita Mhm, sudah bentuk ya di iya. Sulsel, dan tim CISR ini, Computer Secure, Responsive Team namanya. Mhm Jadi kita sudah terbentuk Makassar, mhm Goa, Pemprov Sulsel, dan kita akan menuju beberapa kabupaten lagi untuk membentuk ini. mhm. Kenapa ini penting? Kalau ini sudah, bersatu, Iya. kita sudah bikin tim, yang namanya keamanan cyber itu tidak ada ujungnya, Mmm, selalu berkembang oke. selalu berkembang. Jangan pernah melihat bahwa kalau kau sudah punya firewall, kau sudah gegabah, kau sudah jumawa dan lain sebagainya. Semakin kau jumawa, semakin lemahlah kau itu. Oke. Semakin orang bisa melakukan penetrasi-penetrasi kepada Mhm, sistemmu. Jadi memang suatu saat nanti ke depan ya, iya. kita akan membangun sebuah CSIRT, Mhm, Pemprov, beberapa kabupaten lainnya, iya. dan BUMN dan seluruh BUMN dan lembaga-lembaga Kejati dan lain sebagainya, Mhm, kita sama-sama. Jadi kita membangun sebuah komunitas, iya. forum komunikasi nanti, komunikasi CSIRT. Mhm, Ini penting, jika ada sesuatu yang bermasalah kita borongi, ada mmm, masalah di sini kita borongi. Jadi begitu, satu-satunya cara untuk mengalahkan, kejahatan cyber itu adalah kita harus bersatu, kita harus bagaimana supaya kita, eee, menemukan per formula-formula dari formula baru yang mereka temukan mhm. gitu gitu. Ikut juga ya? Iya, harus Oke oke harus oke. diakselerasi. Mhm, Kalau mereka lari kencang 100 kilometer per jam, kita harus
Lebih paling dari itu. tidak sama gitu. Mhm, Sehingga apa yang mereka serang kita bisa tangkal, apa yang mereka serang bisa kita tangkal. mmm, Meskipun sebenarnya dunia hacker itu kan ada 2 jenis, iya, hacker dan cracker. mhm, Hacker itu kalau dia sudah masuk dia kasih ke informasi, "Eh, jelek di sini punyamu ke Bos, sana ya, pindah lagi jelek gitu. punyamu di sini kau harus melakukan perbaikan-perbaikan Mhm, ini." Itu bagus. Itu, sejelek-jelek, seorang hacker memang berwatak baik mhm, mereka. Tapi kalau seperti yang diserang oleh yang menyerang PDN, mhm mhm. ya itu kan cracker, diambil Mmm, data kemudian minta minta ransomware gitu kan, oh iya minta betul betul, tebusan, mhm. gitu. Nah, kalau sejauh ini, Dinas Kominfo sendiri apakah sudah masif untuk melakukan literasi ke Iya. masyarakat luas? Indah, kami belum menyebut bahwa masih, tapi kita Mhm, berusaha, mhm, termasuk misalnya nanti ini ketika penerimaan siswa baru, apakah itu SMA, SMP, dan iya, lain sebagainya, kita masuk di situ. mhm, Begitu mereka penerimaan siswa baru mereka berkumpul, iya, kita meminta waktu kepada kepala sekolah paling tidak setengah untuk jam, edukasi ya? kita edukasi. Mhm, Begitu juga mahasiswa-mahasiswa di Unhas, iya, di UMI, kita masuk memberikan literasi bahwa literasi itu bukan sesuatu mengedepankan yang namanya skill digital, mhm, tapi juga mengedepankan yang namanya digital etik etika, gitu. Kita, benar-benar moral kita kedepankan. Bener nggak kalau kita bersosial media begini, ungkapannya mhm, begini, layak nggak misalnya gitu. Kalau kita mampu menjalankan 2 sisi ini, digital, skill dan digital etik, maka mhm, tidak ada yang namanya itu, kakek petir, tidak ada mhm, yang namanya aplikasi hijau, tidak ada yang namanya macam-macam lah mhm, gitu, mhm, yang digital kejahatan-kejahatan digital namanya. mhm, Karena kita lebih mengedepankan bagaimana berpola pikir dan berperilaku beretika baik mhm, sama pentingnya etikanya kita di dunia real iya, dengan dunia maya baik, gitu. harus melek ya? Iya, Harus melek. harus melek. Pak Sultan mungkin sebelum kita akhiri ada yang ingin disampaikan Pak, kepada Jadi masyarakat luas dan pendengar kita? yang pertama memang kasus penipuan terjadi di tengah masyarakat ini karena ketidaktahuan kita terhadap, Oke, informasi-informasi teknologi. Mari kita saling mengingatkan, mhm, banyak membaca, dan jangan pernah cepat ber apalagi namanya, terpanggil atau mhm, merespon sesuatu yang mengiming-imingkan sesuatu kerja mudah, mhm, tapi penghasilan banyak, iya, nggak mungkin. Itu aja. gitu, Skip nomor yang selalu menelpon, iya, gunakan get kontak untuk make sure bahwa itu nomor adalah nomor penipu, mhm. selesai. Selesai itu pasobis, nggak bisa ngapa-ngapain. Oh bisa ya? Kalau pasobis itu tidak bisa ngapa-ngapain kalau semua masyarakatnya melek digital, Ya, oke oke. melek Jadi digital. kita harus melek digital, Harus, harus harus. Terima kasih banyak Pak Sultan sudah sama-sama. waktunya dan ya ada sedikit catatan dari sini saya sedikit bahwa Iya, serangan cyber itu bukan lagi isu teknis ya, iya, yang kalau bilang dikatakan hanya menjadi urusan internal saja. Internal perusahaan ya, iya, atau pemerintah. Dampaknya itu sangat, sangat nyata bagi masyarakat, dan ketika sistem informasi sebuah lembaga publik diretas, ya itu tentu akan berdampak cukup luas. iya, Jadi kiranya apa yang disampaikan oleh pihak, Pak Sultan sendiri, ini perlu kita mewaspadai, perlu betul. kita perhatikan bahwa kita harus melek digital, jangan karena usia kita yang mungkin di atas 50-an Iya, ya, ini kita malas-malasan untuk mengetahui apa yang harus kita ketahui. Jadi kita harus betul-betul membuka wawasan kita terkait dengan, era digital sekarang ini. Karena data-data kita, data-data pribadi kita itu bisa saja diretas dengan apa, dengan kita juga dengan kita punya, apa ya, ketika kita dengan gampang iya. memberikan data kepada orang lain karena tanpa kita filter, "Oh ini dia cuma minta biasa Ji." Padahal kita tidak tahu ada niat, Wah, ada U di balik B, kayak iya, gitu. Ada U di balik B. Baik, terima kasih banyak Pak Sultan atas waktunya sama-sama. bersama kami pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan membahas hal yang lain, tentu Siap, saja lebih lebih bisa membuat wawasan Anda dan menambah informasi untuk Anda. Saya Ruby Sudikyo dan juga Sultan Rakib selaku Sekretaris Dinas Kominfo Informatika dan Persandian Sulawesi Selatan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.